wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratal lizabil qulubi wal absar wa tafsiratal liulul albabi wal itibar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah menakdirkan kita untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ini selalu dijaga oleh Allah dan kita mohon pertolongannya supaya tetap kita berada di dalam istiqomah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah ilmu. Semoga setelah kita dapat hidayah ilmu, Allah memberikan keriduan ketika kita berucap atau ketika kita bertindak. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah nanti ketika kita dipanggil oleh Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dokter Dia dilanjutkan. Iya, Mbak, screen sharing. Nah, oke. Cukup jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai 1568 ya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Muttafaq alaih. Iya. Jadi paham ya? Ini, ya. Jadi kalau yang jadi apa keberkahan atau terbukanya hati itu semua di tangan Allah. Kitanya kalau kepingin ya memohon toh ya, artinya tugasnya kita itu kan memohon untuk dibukakan pintu kebaikan begitu ya. Nanti Allah yang ngatur jalannya bagaimana seseorang itu akan menjadi paham tentang agama. Betul begitu, Ustazah? Ya, betul secara garis besarnya seperti itu. Tapi di sini merupakan sangat global kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Mayuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki bihi dengannya khairon, kepada kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada seseorang itu di dalam masalah agama. Artinya apa? Ketika orang itu diberi pemahaman oleh Allah, maka dia akan paham dan akan ada greget rasa cinta terhadap ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita setelah nanti Allah membuka hati kita untuk bisa paham, kita tahu mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diperintah oleh Allah, dan mana yang bukan perintah Allah. Nah, maka ketika orang itu paham, sudah pasti Allah memberikan jalan. Artinya apa? Ketika dia mengetahui yang diberikan oleh Allah itu halal, yang ditunjukkan oleh Allah itu haram, nah, itu semuanya pasti ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kecenderungan hati kita ini untuk mencintai, mentadaburi, mempelajari isinya Al-Quran, nah itulah orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Akan tetapi kebalikannya, maka barang siapa yang Allah tidak kehendaki orang itu baik, maka Allah membiarkannya untuk dia lalai. Nauzubillah, mudah-mudahan alhamdulillah ternyata kita merasakan dan alhamdulillah sebagai koordinatornya Dokter Dia dan juga bisa mengajak kepada saudara-saudara kita, alhamdulillah terbentuklah seperti MT atau Majelis Taklim An-Nur ini. Nah, ini merupakan wadah bagi kita untuk bisa pahamnya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu, Dok. Bagaimana, Dok? Ustazah, saya dulu itu kan orang karena saya di MLM itu kan saya dikenal sebagai seorang motivator. Nah, yang lagi mau ngomong di panggung itu kan kita mesti persiapan dulu gitu ya. Terus ada takut-takutnya seperti itu. Saya tuh mikir-mikir nih, kayak ustadzah gitu ya. Kalau mau kalau mau mimpin majelis taklim gini, ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu?
apa namanya tegang, takut apa gitu, atau sudah sampai tahap ya nanti pasti Allah akan ngasih ngebantuin apa yang jawabannya itu pasti akan dibantu sama Allah, kayak gitu nggak sih? Dalam teori pendidikan, ketika kita berada di depan, karena saya mohon maaf dari tarbiyah, dari pendidikan, kan itu udah ada di dalam masalah didaktik metodik hal itu. Yang utama adalah kuasai materi, kita paham apa yang akan disampaikan. Nah itu. Begitu kita giliran masalah Al-Quran dan Sunnah, ketika kita mau menyampaikan masalah Al-Quran, kita memang harus paham ilmunya gitu. Jadi ketika kita menguasai ilmu dari Al-Quran tersebut, baik cara membacanya secara fasih, kemudian kata demi katanya kita paham, di mana titik dan komanya gitu kan. Jadi di dalam menjelaskannya itu insya Allah akan apa namanya? Akan bisa menjelaskan apa yang akan materi kita sampaikan. Nah, kalau umpamanya dalam masalah ragu-ragu itu ragu-ragunya paling demam panggung, tapi kalau sudah terbiasa enggak juga itu gitu. Kan enggak juga karena dengan sering dan yang utama menguasai materi itu. Enggak, kalau masalah rasa takut dan tidak takutnya itu barangkali mungkin karena kurang pahamnya di dalam masalah materi yang akan disampaikan. Mungkin seperti itu. Ya, 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 ya. Mudah-mudahan sebetulnya sama dengan ini ya. Kita presentasi gitu ibaratnya gitu. Kalau kita menguasai materinya, ya jadi yakin bisa menyampaikan dengan baik. Jadi kayak gitu ya Ustazah ya. Iya, iya betul. Maka dari itu kita akan bisa menyampaikan dengan baik bagaimana kalau kita tidak tolak ilmi. Begitu pula sebelumnya kan saya ya panjenengan memanggil saya sebagai ustazah. Jadi itu memang harus saya perhitungkan gitu. Dan memang sudah menjadi kewajiban saya karena saya secara pribadi waktu itu kan saya mondok. Nah, pesan daripada ketua yayasan itu, apa yang kamu pahami nanti harus kamu menyampaikan. Ini masalah agama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Orang yang paham di dalam agama itu harus menyampaikan kepada orang yang belum paham. Ya. Saya beranjak door to door, Dok. Ya, pertama-pertama dari seperti mohon maaf ini Bukit Mas yang di HR Muhammad itu. Nah, saya pertama ke daerah situ ke Bukit Mas itu door to door. Dari rumah ke rumah sampai itu blok Jepang, blok Paris semuanya saya datangi satu-satu. Akhirnya begitu sudah menjadi anggota diajak semuanya ayo. Nah, jadi udah gitu baru diadakan di satu rumah sekian orang sampai 20 orang. Nah, terus saya berdoa mudah-mudahan bisa diizinkan oleh Allah untuk membangun masjid. Alhamdulillah sekarang itu Masjid Bukit Mas sudah ada. Maka sekarang dilaksanakannya di Masjid Bukit Mas. Dan alhamdulillah udah eksis beberapa tahun. Itu, Dok. Sekalian Ustazah, kayak non sewu, kayak Panji Gumilang apa kayak gitu itu kenapa bisa mengambil kesimpulan yang menjadi jauh berbeda seperti itu, atau banyak orang yang nggak cocok sama gitu gimana ya? Karena apa yang disampaikan oleh beliau dan dipraktekkan mengatasnamakan Islam, sebenarnya Islam tidak mengajarkan begitu. Dan itu yang dilaksanakan oleh mereka bukan ajaran Islam, tapi mengatasnamakan Islam dan memakai di situ kalimat-kalimat yang ada di ajaran Islam. Jadi bisa menilainya mereka bengkok itu oleh orang yang paham tentang agama. Gitu, Dok. Sebagaimana gini, Dok. Kalau umpamanya di dalam masalah medis, dokter pasti bisa menilai bahwa seseorang itu, loh, dia kok diagnosanya ya seperti itu. Nah, jadi kan dokter bisa menilai, loh, katanya dia seorang dokter, tapi kok gitu ya. Nah, berarti dia menilai kepada dokter yang lagi memeriksa pasiennya, kemudian obatnya, ataupun segala prakteknya, loh, kok gitu ya. Nah, dokter bisa menilai itu karena dokter lebih paham dari dia, gitu. Ya itu, Dok, mulai gitu lagi diantaranya. Oke, ya Ustazah. Matunun. Dosanya jamaah itu ya, kalau menyampaikan yang salah ya. Ya, nggak boleh, mohon maaf. Kalau masalah kekeliruan,
memang manusiawi, akan tetapi kita sebelum itu disiplin ilmunya harus benar-benar paham gitu. Oke, 1569. Ntar akan saya sampaikan sebuah hadis yang tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang Allah kehendaki dia itu baik, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa malam yufaqihu lam yubalillahi bihi. Barang siapa yang tidak diberi pemahaman tentang masalah agama, berarti Allah tidak peduli terhadap dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa mengetahui ilmu Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul bagi orang yang dirinya ada greget seperti itu, itulah tanda bahwa Allah memberikan kebaikan. Sebagaimana boleh mungkin kita yang dulunya baca Al-Quran hanya baca saja, ternyata sekarang ada perkembangan, maka itulah merupakan tuntunan dari Allah. Dan ketika kita memahami agama pun, tidak lepas kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan pemahaman itu, dan Allah pula lah yang maha kuasa untuk membuka hati kita. Jadi ketika kita meyakinkan bahwa ini semua dari Allah, hadza min fadlillah, ini adalah merupakan karunia dari Allah, maka di situ insya Allah ketika kita menyampaikan pun kepada orang lain, tidak ada unsur lain-lain kecuali hanya karena Allah. Itu dok. Ya. Oke. Monggo lanjut. Berikutnya Mbak Susi, monggo. 1570 ya? 69. Oh, 69. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang baik. Lebih berat akhlak. Jadi kalau akhlak ini bagaimana Ustazah, kan ya apa cara mengukurnya? Akhlak yang baik itu ya memang dicontohkan oleh Rasulullah tentang akhlak ya. Tapi ya itu tadi ya. Kalau pengetahuan kita tentang yang baik itu kita tidak bisa mengasah atau mengarahkan kepada akhlak yang baik itu ya Ustazah. Rasulullah SAW telah bersabda, ma min syai'in fil mizan, tidaklah akan memberatkan pada timbangan kebaikan seseorang min husnil huluk, dari akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik merupakan kumulatif dari berbagai. Di sini kan ada disiplin tersendiri di dalam bab. Yang ini yang termasuk yang kita baca ini kan di sini akhlak yang terpuji. Mulai rincian dari hadis yang pertama sampai nanti insya Allah hadis terakhir dijelaskan oleh Rasulullah mengenai akhlak-akhlak yang baik. Seperti mulai dari awal, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur, karena jujur itu adalah akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Nah, jadi kita di situ sudah punya filter, sudah punya pemahaman, oh berarti dengan jujur itu merupakan akhlak yang baik. Kemudian di sini juga banyak, jangan sampai apabila berdiam diri maksudnya cangkruan di pinggir jalan, maka hendaklah memejamkan mata. Jangan sampai begitu ada sesuatu objek yang dilihat menjadi gunjingan malah menjadi objek pembicaraan. Nah itu jadi rincian-rincian yang dikatakan akhlak yang baik di sini adalah untuk memperberat amalan keseluruhan, kumulatif dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah kebaikan apapun. Termasuk orang yang dermawan, itu kan orang itu memiliki akhlak baik. Maka itu akan memberikan kemudahan untuk menuju pintunya surga.
banyak dan banyak gitu. Termasuk ketika seseorang itu di hadis yang tadi yang sudah kita baca, barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu untuk baik, maka Allah memberikan pemahaman di dalam agama. Maka ketika kita ini berusaha untuk melaksanakan kebaikan tersebut, maka di situ sudah memiliki akhlak. Jadi kumulatif, Bu. Keseluruhan itulah yang akan menjadi berat timbangan kita di akhirat. Ya, Ustazah, ini akhlak ini memang kan kalau di proses pendidikan itu ini yang sebenarnya paling berat karena apa abstrak ya, kadang abstrak ya Ustazah. Jadi kalau misalkan sekolah itu ya, SD itu kalau kita menilai sekolah itu anak bisa matematika, bisa membaca, itu ada nilainya. Tetapi anak itu nggak mau antri, atau anak itu suka bohong, atau apa itu nggak ada ya, nggak ada Ya, betul. itunya, pendidikannya. Ya betul. Jadi begini, berkaitan dengan masalah akhlak yang akan memberatkan kepada dia, kan akhlak itu kalau umpamanya dilihat dari yang kita sering ucapkan, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka seandainya yang dimaksud dengan akhlak yang baik di sini ya tentu yang sesuai dengan ajaran-ajaran syar'i, ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak lepas dari itu. Maka ketika seseorang itu dia melaksanakan ketaatan apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya, berarti justru dia di situ memiliki akhlak yang baik. Itulah yang akan memperberat timbangannya. Seperti seorang anak, dia pintar dalam suatu bidang disiplin ilmu, akan tetapi dia ya tadi nggak mau antrinya, kemudian dia itu dalam ucapannya jelek, berarti dia belum mencapai tahap sempurna memiliki akhlak baik. Jadi itu masih perlu dididik lagi dan dididik lagi. Dan untuk kita memperbaiki akhlak sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari buayan sampai kita diwafatkan oleh Allah untuk mencari akhlak baik itu. Jadi kumulatif dari keseluruhan keilmuan itu. Insya Allah ketika kita sudah paham apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintah, maka kita taat, insya Allah itu akan mewujudkan timbangan kita nanti berat. Apakah ini dibebankan kepada orang tua ya, Ustazah? Kalau untuk anak yang belum dewasa, insya Allah itu kepada orang tua dalam teori pendidikan. Akan tetapi kalau si anak itu sudah bisa, udah memiliki di dalam Islam itu istilahnya udah balik dan dia sudah tahu mana yang dilarang, mana yang baik atau mana yang dilarang dan yang tidak dilarang, sudah bisa membedakan seperti itu, ya dia punya kewajiban sendiri untuk melaksanakan hal itu karena dia sudah paham, insya Allah. Nah dari pemahaman itu tetap bimbingan untuk tolab ilminya itu harus ada penekanan dari orang tua, harus ada motivasi. Bahkan orang tua sendiri pun harus menjadi figur untuk anaknya di dalam masalah tolab ilmi syar'i terutama. Akhlak ini ya. Ya, Bun, begitu. Paling tidak kita tahu orang itu berakhlak mulia itu ya dari ini ya, mulai dari 1565 ini ya sampai nanti habis itu kan sampai berbicara habis. tentang Ya. akhlak mulia seperti apa, paling enggak ya segini ya Ustaz ya. Ya, bukan paling tidak lagi, Dok. Hampir ini ya, keseluruhannya, Dok. Iya. Nanti ini hampir keseluruhannya. Seberapa banyak? Iya. Iya, sampai nanti. Ya. Jadi yang sahabat bilang katanya kan ada toh belajarnya satu hadis terus diamalkan. Satu hadis diamalkan. Jadi misalnya caranya mereka mengamalkan itu misalnya kayak gini ya. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur ya. Mulai itu aja, jujur diamalkan terus gitu sampai betul-betul ini baru cari hadis lagi gitu tah yang dilakukan sahabat-sahabat dulu itu.
ketika beliau itu menemukan satu hadis seperti di 1565 ini, beliau mendapat pelajaran dari Rasulullah sambil jalan. Oh, ini harus jujur. Jadi ketika dia melaksanakan hadis ini, dalam segala tingkah laku pun dia jujur. Tapi di waktu itu juga nanti ada lagi, umpamanya waktunya dia tolab ilmi, mencari ilmu lagi. Nah kemudian, oh berarti ini yang dilarang, ini yang diperintah, dilaksanakan lagi. Ya bertahap dok, sebagaimana kita. Insya Allah seperti itu juga. Jadi bukan dalam arti gini, harus jujur, ya udah, kita nggak usah belajar sebulan, coba latihan sebulan. Apakah bisa kita mengimplementasikan hal seperti ini untuk sebulan itu? Kalau umpamanya sebulan belum sampai melaksanakannya, berarti kita nggak belajar dulu, nggak seperti itu. Jadi sambil jalan gitu, sambil jalan. Waktunya belajar. Kira-kira kita yang kita lakukan ini ya Ustazah ya? Ya, insya Allah. Seperti yang kita lakukan ini, ketika kita menemukan satu hadis, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan, mengimplementasikannya, insya Allah. Ya itu, istiqomah. Kata dokter kan perlu proses pelan-pelan. Yang tadinya kita tidak paham, oh iya berarti kita harus jujur. Di sisi lain, oh ini, dan terusnya. Insya Allah seperti itu. Kemarin sudah nggak boleh hasud, nggak boleh marah, gitu kan. Nah itu akhlak yang baik, dan itu yang akan memberikan berat timbangan kita. Oke. Ustazah, saya mau tanya, apa bedanya azab dan akhlak? Karena kan katanya sahabat-sahabat itu justru belajar azab lebih lama daripada ilmu gitu. Itu apakah adab itu termasuk akhlak yang baik gitu maksudnya? Atau tersendiri lagi pelajarannya? Keseluruhan, adab itu sama dengan sopan santun, etika. Ya, akhlak, ya. Akhlak, adab itu termasuk akhlak. Jadi ada bagaimana adabnya ketika kita makan, gitu kan? Bagaimana adabnya ketika kita menghadapi orang, gitu. Bagaimana adabnya ketika itu akhlak. Jadi ya Ustazah itu termasuk akhlak yang mulia itu ya adab ini juga ya. Ya. Jadi banyak banget yang harus dipelajari ya Ustazah. Mbak Susi mungkin minta tolong di-mute kan biar enggak bocor suara yang lain. Ya. Aku kan diundang dia. Aku sebenarnya sing Baik, terima kasih Ustazah. Iya, Dok. Jadi tadi keseluruhan ya tadi ya, adab itu keseluruhan baik atau buruk ya semuanya itu ya. Ya, betul. Baik. Oke, yang 1570 Mbak Uria, monggo. Mbak Uria tadi ada. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malu itu termasuk bagian dari iman. Mutahik alaih. Malu itu termasuk bagian dari iman. Paham. Ya, paham. Malu dari kecil gitu. Malu termasuk bagian dari iman. Kebersihan termasuk. Ngertinya gitu Ustazah. Tapi gimana penjabarannya? Malu yang dimaksud minal iman, malu itu bagian daripada iman. Ketika seseorang itu jadi yang dimaksud dengan malu di dalam syar'i, di dalam ajaran Islam itu sesuatu yang mendorong untuk tidak maksiat. Itu yang dikatakan malu menurut Islam. Sesuatu yang tidak mendorong untuk melaksanakan maksiat, itulah yang dikatakan malu menurut syar'i. Maka ketika dia melaksanakan hal-hal yang baik,
dalam rangka melaksanakan ketaatan, itulah dia memiliki rasa malu. Seperti begini, umpamanya ada orang yang di situ lingkungannya tidak berhijab, maksudnya tidak berpakaian muslimah, atau memang dilepaskan ininya kerudungnya. Tapi umpamanya kita hanya sendiri memakai kerudung, loh di situ nggak ada yang kerudungan satupun. Maka dari itu saya malu loh ke situ sendirian berkerudung. Nah, itu bukan malu pada tempatnya, bukan malu menurut syar'i. Justru ketika dia dalam kondisi apapun, tapi dia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, nah, itulah yang dikatakan malu menurut syar'i itu. Saya malu seandainya saya tidak berkerudung. Saya malu seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quran. Walaupun saya sudah sepuh seperti ini, tetap saya itu akan melaksanakan. Nggak peduli orang lain mau bilang apa, yang penting saya malu kalau saya tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi walaupun sudah sepuh, dia berusaha, saya malu tidak bisa membacanya. Nah, nggak seperti itu. Itu malu bukan tempatnya. Jadi malu yang berkaitan di sini minal iman, dikatakan dari iman itu, justru dengan adanya dia iman dan percaya yakin kepada Allah, di dalam melaksanakan ketaatannya, sehingga dia di situ ada rasa unsur saya kalau tidak bisa ini malu. Nah itu berkaitan dengan masalah hal yang positif menurut Islam. Itu yang dikatakan malu di dalam syar'i, bahwa malu bagian dari iman. Malu telah melakukan dosa gitu ya. Justru maju, enggak malu. Kita kira yang ini, ya Allah, ternyata. Dengan adanya perasaan malu, akhirnya mengakibatkan seseorang itu melakukan kewajiban yang betul-betul itu akan mentaati aturan Allah. Ketika dia ada rasa malu. Jadi malunya itu makanya dikaitkan dengan iman. Kenapa? Malunya berarti melanggar. Ya, seandainya tidak sholat, aduh, kalau saya ini tidak sholat ya malu dong. Nah, itu. Ya, seperti itu. Makanya itu bagian dari iman. Maka ketika dia imannya di situ nempel, maka tidak akan bisa dia untuk melaksanakan maksiat karena malu gitu. Nah, malu itulah yang dimaksud dengan al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman itu. Begitu, Dok. Terima kasih. 1571, Wiwin, monggo. Ya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara nasihat yang diperoleh manusia dari sabda nabi-nabi terdahulu adalah, apabila kamu tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini sebenarnya sindiran ya, Ustadzah. Maksudnya, Ya. Kalau kamu nggak malu ya udah terserah gitu ya, maksudnya ya Ustadzah. Artinya di sini secara umum, kalau kamu tidak memiliki rasa malu, lakukan. Kalimat lakukan di sini, kalau di dalam bahasa Arab itu memang kalau dilihat dari segi kaidah bahasa Indonesia itu merupakan perintah. Akan tetapi kalimat di sini lakukan itu seolah-olah sepertinya agama Islam membolehkan, bukan dalam arti itu. Jadi ini merupakan kabar gitu. Katanya kalau dilihat dari segi kaidah bahasa Indonesia perintah, akan tetapi dimaknai di dalam bahasa Arab, secara grammar bahasa Arab ini adalah ini berita. Beritanya apa? Ketika seseorang itu melakukan sesuatu, maka Allah selalu memantau. Kalau dia melakukannya, melanggar aturan Allah, berarti Allah akan memberikan sanksi kepada dia. Tapi ketika dia melakukan sesuatu itu atas ketaatan kepada Allah dalam hal yang diperintah, maka berarti Allah pun akan membalas kebaikan. Itu maknanya, Dok. Ya. Paham, Dok? Kalau barangkali ada yang belum paham bagaimana gitu, monggo.
Oke. Lanjut ya, Tata ya. Ya, lanjut. 1572. Ana, monitor? Ya, Oke. dari Monggo, Sa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan masing-masing mempunyai kebaikan. Bersegeralah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan begitu, tentu akan jadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendakinya dia perbuat. Karena kata seandainya akan membuka pintu amal setan. Hadis riwayat Muslim. Jadi mungkin gini ya jadi kalau Allah menyukai orang yang kuat imannya, kemudian dan melakukan kebaikan daripada orang yang lemah imannya, dan tidak boleh bilang seandainya karena semuanya memang sudah takdirnya Allah. Apapun sudah ada garisnya dan itu pasti kejadian. Senang atau tidak senang yaitu kejadiannya dan kita harus ikhlas nerima. Mungkin gitu ya Us ya. Ya, betul yang disampaikan oleh dokter, bahwa seorang mukmin yang kuat itu ketika dia itu memiliki kekuatan di dalam melaksanakan ketaatan yang bersifat ukhrawi. Artinya saya melaksanakan ini saya karena diperintah oleh Allah dan saya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, maka ketika ada perintah masalah jihad, seolah-olah seorang itu paling depan, ada di garda paling depan betul-betul, karena dia punya keyakinan bahwa yang akan membalas kebaikan ini adalah Allah. Maka di situ timbullah kekuatan. Begitu pula seperti orang yang dia itu bagaimana supaya saya ini kuat, maka dia harus paham ilmunya. Nah, termasuk mudah-mudahan ketika kita ini yang tadinya hanya membaca dan membaca di dalam Al-Quran, sekarang ini sudah banyak peningkatan ya, mentadaburi Al-Quran, memahami, dan insya Allah setelah paham, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk mengamalkannya. Maka ketika kita istiqomah dan semangat kita makin bertambah, dan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi tambah ketakwaan kita dan keimanan kita. Itulah yang dikatakan iman yang kuat. Akan tetapi seandainya iman yang lemah itu tetap semuanya itu ada kebaikan karena masih memiliki iman. Akan tetapi orang yang lemah itu dia tidak mau mencari ilmu. Banyak boleh jadi mohon maaf ahnya itu karena dia memang tidak menyempatkan diri, tidak memprioritaskan waktu untuk mempelajari ajaran-ajaran Allah. Maka ya udah cukup dengan sholat seperti ini aja. Nah kalau sudah merasa cukup seperti itu, padahal yang dia lakukan itu banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, maka dari itu termasuk keimanan orang mukmin yang lemah. Artinya dia tidak memprioritaskan waktu, kesempatan, materi untuk mencari tentang ilmu syar'i. Maka ketika orang itu memiliki ilmu syar'i yang tinggi, nah dari hasilnya itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupannya. Semangat tambah semangat. Makin hari makin bertambah amalan-amalannya. Insya Allah itulah mukmin yang kuat. Dan yang diterangkan oleh dokter tadi, masalah mukmin yang kuat itu tidak banyak keluh kesah ketika Allah memberikan sesuatu kejadian yang padahal kejadian tersebut tidak sesuai dengan hatinya. Loh, kok kenapa ini mesti terjadi? Nggak ada gitu. Ya Allah, ini sudah terjadi kepadaku. Saya yakin bahwa apapun yang terjadi ini sudah tertulis di dalam Lauh Mahfudz-Mu, ya Allah. Nah, si orang itu bisa mengucapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk dirinya itu punya keyakinan karena sudah didampingi ilmu. Oh iya, bahwa Allah itu menulis sesuatu 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, termasuk kita pun belum diciptakan.
Padahal itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk supaya terjadi kepada diri aku. Nah, ketika kita didampingi dengan ilmu ini, jadi istilahnya ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika orang itu ridho, tidak ada lagi kalimat jikalau. Tidak ada lagi seperti itu. Karena dia sudah ridho terhadap pengaturan Allah. Ya, begitu betul. Ada yang belum paham? Sering ini ya ngomong, aduh, kalau orang Jawa itu bilang kalau itu jatuh no gitu. Ya, ada rasa keluh kesahnya ya dok? Ya, aduh, tadi kenapa kok gini ya? Aduh, gemes sendiri gitu loh. Terus ya agak betul ini. getun mungkin ya. Agak getun. Getun itu apa ya? Ya itu tadi nyesel, kecewa. Ya, itu terus membuka pintu amal setan itu kadang-kadang terus memang terus jadi menyalahkan orang lain gitu ya. Ya, menyalahkan orang lain dan kalimat jikalau di situ kalimat jikalau jadi kalimat lau di situ itu adalah sebagai ungkapan penyesalan atas ketaatan yang sempat luput. Seharusnya kan dia menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ternyata boleh jadi alasannya ya manusiawi lah, kalau umpamanya saya merasa nyesel, kok kenapa ya seharusnya kan saya tadi tidak begini dan tidak begini. Nah, kenapa hal seperti itu dikatakan tidak begini dan tidak begini, kalau saya begini akan begini. Itu sesuatu penyesalan yang ungkapan penyesalan atas ketaatan yang luput gitu. Ketaatan yang luput itu seharusnya dia menerima, tapi dia hati kecilnya itu tidak menerima gitu. Jadi luput dari keimanan dia, luput dari bahwa harusnya menerima takdir, ini tidak menerima takdir. Jadi penyesalan yang tidak mungkin untuk diwujudkan kembali gitu. Yang membuka ke dalam masalah pintu setan. Seperti gini, ada seseorang yang dia itu mohon maaf tidak tahu bahwa di depannya itu memiliki sebuah pohon. Umpamanya pohon yang dia cintai, pohon mangga ataupun jambu. Tiba-tiba ada pengurus yang tanpa izin, yang itu akhirnya ditebang semuanya. Subhanallah gitu kan, kita tiba-tiba loh kenapa ya ini begini? Astagfirullah kita ini. Siapa akhirnya melabrak? Tapi kalau dia umpamanya di situ memang untuk tabayunnya dia itu harusnya ngomong dulu, tapi kok tiba-tiba karena nggak ada kita, maka itu dibabat semuanya. Akhirnya yang kita cintai pohon itu menjadikan rasa nyesel. Nah kalau umpamanya imannya yang kuat, subhanallah gitu kan, berarti ini memang sudah tertulis di Lauh Mahfudnya harus seperti ini. Saya nggak perlu ada rasa menyalahkan orang, ya udah ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya begitu. Tapi ketika kita luput dari untuk mengatakan menerima takdir, akhirnya ya kita yang marah-marah, kenapa ya kamu begini dan begitu gitu, dan selain padahal hal tersebut walaupun kita labrak pun itu tidak akan terjadi gitu. Tiba-tiba si pohon itu tumbuh lagi keseluruhan, nggak mungkin gitu. Nah itu, jadi lau di situ yang membuka pintu setan itu ke situ, ketidaktaatan kita ketika kita harusnya taat tapi luput dari taat itu. Nah, tapi jika seperti gini, Nabi Muhammad SAW juga kan berkata di dalam bab wudu awal, saya buka sebentar di dalam mushafnya, itu pun ada lau juga dikatakan. Jika tidak memberatkan kepada umat, ya, ini di dalam bab wudu yang awal saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, lau, ini ada lau juga, laulaan asyuko ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu'in. Jikalau tidak memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, untuk bersikat gigi ketika dia melaksanakan berwudu. Nah, jadi ada kalimat lau juga, Rasulullah pun menggunakan lau. Cuman lau di sini bukan dalam arti launya untuk membuka pintu-pintu setan. Jadi di sini launya di sini akan terjadi gitu. Seandainya dia itu
di setiap sholat berat untuk dirinya. Setiap sholat harus sikat gigi. Kalau dulu kan, kalau di Arab kan siwak. Kalau di kita mungkin kan karena siwak itu jarang, kalau toh ada pun mungkin kita harus pesen dulu. Dan kalau habis bagaimana gitu. Jadi seolah-olah memberatkan bagi kita. Di dalam medis, baiknya kalau sikat gigi sehari berapa kali. Tapi kalau umpamanya di sini dikatakan, kok seolah-olah tidak sinkron gitu, setiap sehari semalam 5 kali menggunakan sikat gigi, berarti memberatkan. Nah, launya di sini bukan dalam arti membuka pintu setan. Kalau yang mengatakan pembuka pintu setan, yaitu kalimat jikalonya itu, hal itu sudah memang tidak akan terjadi gitu. Tapi kalau launya yang digunakan di dalam ini akan terjadi gitu. Launya itu. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku perintahkan untuk melaksanakan bersiwak atau bersikat gigi setiap wudhu. Kita rasakan loh sehari ini berat, besok berat. Berarti itu akan terjadi beratnya itu. Jadi launya itu tidak menjadi pembuka pintu setan. Tapi seandainya itu sesuatunya yang sudah terjadi, seandainya kita mengatakan, oh jikalau begini ya tidak akan terjadi, itu tidak akan berwujud gitu kalimat itu. Itulah yang mengatakan pintu pembuka setan. Seperti orang yang menggunakan jalan ini, dia mohon maaf keserempet ataupun ada kecelakaan. Subhanallah, kok celaka? Coba tadi kalau tidak jalan ke sini, tidak akan kecelakaan. Itu tidak mungkin terjadi karena kecelakaan sudah terwujud gitu. Nah, itu lau yang membuka setan itu, Dok. Paham ya yang saya terangkan bagaimana ya? Kalau Ustadzah, jadi tidak menyesali, menerima, sudah yakin bahwa itu takdir Allah. Tapi misalnya gini, aku mau tipu soalnya mau sakjane ibuku wis ngandani aku ora manut. Nah, seandainya tadi aku manut ibu, mungkin aku nggak jatuh. Nah, gitu. Misalnya gitu gimana? Nah, itu membuka setan itu. Karena itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Walaupun jadi maksudnya sebagai evaluasi bahwa kita itu tidak manut ke orang tua gitu loh. Karena kita itu maksudnya kalau orang Jawa bilang apa ya? Kualat. Ya, kalau dari situ kita bisa mengambil pelajarannya. Besok lagi kalau orang tua saya memberikan nasihat akan saya perhatikan. Iya, makanya maksudnya itu seperti itu gitu loh. Betul. Nah, begitu pula kita bisa mengambil pelajarannya. Allah sudah melarang hal ini. Kita yakinkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita labrak, berarti di situ ada efek negatif untuk orang tersebut. Tapi kalau selama dia di dunia penyesalannya, berarti dia masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau penyesalan itu terbawa sampai akhirat, tidak mungkin gitu untuk kembali ke dunia, memperbaiki diri, tidak mungkin. Maka dari itu orang yang kuat itu justru orang yang dia itu tambah semangat di dalam mempelajari ilmu syar'i, kembalinya ke situ, ke talab ilmu. Bagaimana, Dok? Ya, insya Allah. Insya Allah tidak pernah menyesal. Insya Allah. Itu kalimat lautnya itu. Jadi tandanya begini nanti setelah membaca hadis ini ada sesuatu yang terjadi, astagfirullahaladzim. Kalau saya tadi tidak begini, nggak akan mungkin itu terjadi. Ya berarti kita ini masih lemah iman kita ini. Berarti kita seorang mukmin yang lemah. Tapi ketika kejadian itu kita sudah betul-betul pasrah, subhanallah, memang ini sudah takdirmu ya Allah. Mohon pertolongan ya Allah. Musibah yang menimpa saya ini mohon diringankan, mohon dihilangkan. Jadi kita terus lebih mendekat kepada Allah. Bahwa tidak mungkin ya Allah, ini terjadi tanpa izinmu. Jadi tambah yakin kepada Allah. Nah disitulah kita bisa membedakan untuk diri kita sendiri, kuat dan tidak kuatnya, di situ letaknya. Merenung sebentar ya. Ternyata seperti ini. Iya. Monggo, bagaimana?
Ya, kemungkinan itu katanya kalau ada musibah itu karena Allah kepingin lebih dekat. Artinya dia lebih ingin diakui yang maha kuasa, yang maha segalanya gitu loh. Maksudnya apakah dengan musibah itu akan sadar gitu bahwa Allah itu apa ya, semuanya karena Allah gitu. Maksudnya keberadaan Allah itu justru lebih nyata gitu ya Ustaz. Ya, itu ada di masalah disiplin bab ya yang berkaitan dengan masalah musibah nantinya. Jadi kita akan paham ketika kita sudah membuat kalau kenapa ini musibah dan musibah. Oh, nah nanti pelajaran dari musibah tersebut apakah dia efeknya lebih dekat kepada Allah atau lebih jauh kepada Allah. Kan ada orang yang dikasih musibah dengan adanya tidak ridho terhadap musibah tersebut, akhirnya dia kan bla 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 bla. Nah, akhirnya dia menyalahkan orang gitu. Yaitu kalimat lau, tadi kalau saya nggak begini, ya akan seperti ya gitu. Jadi justru membuka setan, membuka jalannya setan itu, akhirnya dia itu berangan-angan. Lah besok lagi saya nggak. Oh, jadi akhirnya bukan kembali kepada Allah, tapi dengan adanya musibah yang akan mendekatkan kepada Allah, dan di situ Allah memberikan pemahaman dari ilmu tadi supaya kita dekat kepada Allah, akhirnya dia itu subhanallah, apapun yang terjadi kepada saya ini tidak mungkin engkau tidak mengizinkan, ini adalah izinmu ya Allah. Nah, dengan adanya kita ridho bahwa itu adalah takdir dari Allah, kita kembali, ya Allah mohon pertolongan, saya tidak mampu memikul ujian ini, ya Allah mohon pertolongan. Jadi itu mendekatkan diri kepada Allah, lebih yakin bahwa Allah itu mengatur segala-galanya. Bahkan kita pun bagian dari aturannya. Dan yang menimpa kepada kita pun aturan dari yang Allah kehendaki. Walaupun hati kita secara nafsu, kita tidak menghendaki, nah, tapi didampingi dengan ilmu syar'i yang sudah kita pelajari, jadi paham. Oh ya Allah, dengan adanya musibah ini, coba kalau saya tidak dikasih musibah ini. Ya, jadi antara negatif dan positif kita ambil pelajaran dari situ. Insya Allah dok, mudah-mudahan kita tambah dekat kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Monggo dokter Dia. Ya, lanjut nggih Sada. Ya lanjut. 1573, Mbak Putri, monggo. 1573 dari Iyad bin Himar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, mohon maaf ini saya baru selesai makan karena baru pulang dari kantor. Dari Iyad bin Himar dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, hingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain, dan tidak ada yang sombong terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah ini gimana Ustazah ya? Paham tawadu. Tawadu artinya apa? Tawadu itu cinta bukan ya? Bukan. Tawadu itu artinya sikap rendah dan menunduk terhadap aturan Allah. Jadi lawan dari takabur. Oh ya. Itu adalah tawadu. Lawan dari takabur. Kan ada orang kita suka sombong banget ya. Dia punya ini, kemarin dia pakai sepeda motor masih ngelirik kita, masih nanya. Begitu pakai mobil tutup kaca sama sekali, padahal saya tahu dia yang nyetir ada di depan saya, tapi sama sekali tidak itu. Nah gitu kan, menurut kita itu kesombongannya seperti itu gitu secara manusiawinya. Jadi tawadu itu adalah berendah dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Kalau memang Allah sudah melarang hal itu, kita jauhi, itulah orang yang tawadu. Tapi ketika Allah memerintahkan, kita makin dekat, makin semangat atas perintah itu, maka itulah tawadu.
Kalau yang itu kan itu ini ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu. Nah, tapi kemudian hubungannya sama kalimat kedua itu bagaimana, Ustazah? Sehingga tidak ada Keduanya, seorang pun yang menganiaya orang lain. ya. Ketika seseorang itu dia punya rendah hati, maka orang lain tidak akan menghukum kita ini sebagai orang yang sombong, dan orang itu tidak akan iri kepada kita karena kita tidak menjadi orang yang ria, orang yang pamer. Maka ketika kita punya sesuatu pun tetap wajah kita baik, akhlak kita baik, adab kita baik gitu. Padahal kita dikasih oleh Allah sesuatu yang orang lain itu tidak tahu gitu. Kita punya ini, punya ini, punya ini. Alhamdulillah ya Allah, ini karunia darimu. Maka ketika kita memakai perhiasan umpamanya, padahal seumpamanya kita mau beli perhiasan 100 gram pun kita mampu, tapi kita tidak seperti itu di dalam mengimplementasikan rezeki yang diberikan oleh Allah itu. Tetap kita sederhana. Nah, dari kesederhanaan itu termasuk tawadu. Akhirnya tidak mengundang orang lain itu untuk iri, untuk benci. Maka di sini dikatakan hatta la ya bagia ahadun ala ahadin. Maka salah satu kepada salah satu itu tidak saling memandang. Tapi kalau dia menyombongkan diri, dia bisa ada rasa bangga, dia perhiasannya seperti itu, sedangkan yang saya pakai seperti ini. Akhirnya dalam mulut pun mungkin ada nyinyirnya, ada menghinanya gitu kan, ada. Mohon maaf, kita pernah menyaksikan gitu, atau boleh jadi nauzubillah, kadang-kadang boleh jadi mungkin ada di dalam hati kita sifat seperti itu. Maka ketika kita paham hadis ini, insya Allah kita akan lebih tawadu. Walaupun kita mampu untuk membelinya, dan kita memang sudah kita beli, tapi kita tidak meriakan gitu. Kita itu. Nah, itulah yang dikatakan tawadu. Jadi korelasi dengan kalimat selanjutnya, sehingga kalian tidak bersikap aniaya satu sama lain. Yang ini punya, tapi di dalam penampilan ya tidak menjolok gitu. Insya Allah itulah yang dikatakan satu sama lain tidak akan saling dengki, saling iri, karena sikap sombongnya hilang, tertutup oleh tawadunya. Itu Dok, bagaimana? Ya, mungkin maksudnya gini juga ya, Ustazah. Misalnya sebenarnya kan ketika orang itu sombong gitu, maka sebenarnya dia juga tanpa dia sadari itu dia mengajak orang lain juga berbuat buruk karena jadi sebel sama dia gitu ya mungkin ya. Itu betul ya. Alasan dari Ustazah itu kan gitu. Pemicunya itu ya. Ya, jadi sebenarnya bukan cuman, jadi boleh dibilang jadi kayak 2 kali gitu kan ya dosanya. Yang pertama, sombongnya udah salah nih gitu. Tapi udah salah, masih jadi bikin orang lain yang nggak nyinyir jadi nyinyir gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya, betul, dari kesombongan. Nah, maka mudah-mudahan kita dikasih tawadu oleh Allah ya. Amin. Makin kita mentadaburi Al-Quran sama Sunnah, makin tawadu. Iya, insya Allah paling tidak ngerti dulu ya. Amin. Setelah ngerti pelaksanaannya Dok. Kan katanya gitu, beramal dasarnya ilmu gitu kan ya Ustazah. Nah, ilmunya udah dapet, insya Allah mudah-mudahan diberi hidayah sama Allah untuk bisa. Amin ya. Jadi akhirnya ilmunya manfaat ya. Ya, maksudnya gitu ya Ustazah. Monggo, Dokter Dia, monggo bagaimana? Itu kan ada viral di jalan tol itu disalib, terus orangnya marah, terus ketika di pintu tol itu berhentiin gitu, terus dimaki-maki begitu. Itu kayaknya orangnya yang marah-marah hanya karena disalib itu nggak tawadu ini kali ya. Itu salah satu. Nggak tawadu dan nggak tahu takdir Allah. Nggak tawadu dan nggak tahu takdir Allah. Ya memang sudah kejadiannya seperti ini, kenapa saya marah gitu. Coba kalau dia ngegas aja, dia tinggalkan itu yang mau nyalib dia itu ditinggalkan oleh dia. Kan bisa saja seperti itu gitu kan. Maka setelah itu, ya pokoknya orang itu akan aku salib lagi. Maka setelah ada di depan, saya nggak mau disalib oleh dia, terus kenceng-kenceng. Akhirnya apa yang terjadi? Walau alam. Akhirnya yaitu karena ketidaktawaduan. Betul Dok itu. Kenapa mesti turun marah-marah gitu kan? Ya sampai 5 menit disalib, sabar sedikit lah gitu kan.
Jadi pahala malah bagi kita kalau tahu ilmunya. Itu Ustazah itu juga karena memang hukum alamnya juga kan, yang energi jelek ya akan menarik yang jelek. Jadi artinya yang tadi nyalip sembari, bahasanya mungkin ini maaf Ustazah, yang tadi nyalip sembari sombong itu kan kemudian ternyata si orang yang disalib ini kok kebawa juga gitu kan ya Ustazah ya, gitu kan sebenarnya. Jadi dia juga tidak sabar, tidak bahasanya juga tidak tawadu juga ya Ustazah, karena Iya, betul. tidak merendahkan hatinya. Ya udahlah, emang dia mobilnya bagus, biarin aja lah nyalip saya gitu mungkin ya Ustazah ya. Ya, makanya korelasi dengan yang kedua, karena tadi tidak tawadu, akhirnya timbullah satu sama lain menganiaya ya. Ya. Nah, gitu. Dengan omongan ini, akhirnya timbullah dengki. Wah, udah ujung-ujungnya ya bertengkar, bisa saling bunuh-membunuh. Apalagi dia lagi pas megang senjata, lagi panas-panasnya seperti itu, bisa jadi ditembak loh, Dok. Iya, bisa jadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan tawadu. Biarkan aja dia lepas. Enggak sampai 5 menit kok disalib gitu, Masya Allah. Gitu kan. Nah, ya itu karena di situ kesombongannya timbul. Ya, begitu, Dok. Monggo, Dokter Dia. Baik. Lanjut nggih, Sada 1574. Sinta monggo. Ya, dari Abu Darda rahimahullah ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika dia tidak ada, maka Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Paham, Bu? Ya, insya Allah misalnya yang sederhana, ada orang yang ngerasani saudaranya, terus kita membela, berusaha menutupi aibnya, misalnya gitu, pas yang sederhana apa seperti itu? Ya, memberhentikan gunjingannya ya. Iya. Seperti kita lagi sama orang ini, tiba-tiba orang itu menceritakan pihak ketiga, maka kita sekat. Nah, kita ajak bicara ke hal yang lain sehingga gunjingan kepada pihak ketiga itu berhenti. Nah, itu man rodda an irdiyahi, itu maknanya maka Allah nanti akan menutupi ketika dia di hari kiamat dari api neraka. Itu keutamaannya. Sampai seperti itu Allah cara membalas kepada orang yang lagi digunjing oleh orang, kemudian kita hindarkan gunjingan itu, atau kita tutup, atau kita langsung, jangan ngurusin orang loh ya, gitu kan. Ngapain kamu ngurusin orang? Biarkan aja itu orang lain. Uruslah diri sendiri ya. Kalau kita lebih akrab dia kepada orang yang diajak bicara, bisa mengatakan itu. Tapi kalau umpamanya kita ada rasa perbedaan gimana, ya kita langsung aja bicaranya cari tema lain gitu supaya tidak menggunjing. Nah, kalau kita sudah tahu ilmu ini, insya Allah. Itu, Dok. Bagaimana, Bunda? Ya. Paham, Sada? Ada riwayatnya ya ternyata. Semuanya ada ya, lengkap. Ya ini termasuk akhlak yang terpuji itu ini, adab itu. Itu yang akan memberatkan nanti di timbangan itu. Oke. Lanjut ya, Sada. 1575 ini sama. Kemudian 1576. Lanjut ya, Sada. Ya, lanjut. 1576 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah Ta'ala akan meninggikannya. Ya. Jadi sedekah itu yang hakikatnya kita tuh keluar duit, tapi ternyata Allah insya Allah akan menambah ya. Dan kalau orang yang suka memberi maaf itu, meskipun
dan mungkin tidak membalas ya. Juga apalagi tidak membalas, itu maka Allah akan yang membalas dengan memberikan kemuliaan ya. Oke, dan tidaklah seorang merendahkan diri karena tawaduk ini tadi ya, merendahkan diri karena Allah ini tawaduk gini ya, maka Allah akan meninggikan derajatnya ya. Nah, itu. Maka ketika kita disalib, nggak usah turun, udah biarkan aja. Nggak sampai 5 menit, kita pun akan nyusul dia. Udah, seperti itu tadi. Di sini kalimat yang pertama, sodako tidak mengurangi harta. Itu ini apa secara abstrak juga, kan kita sudah tahu ilmunya, bahwa barang siapa yang mengeluarkan, menginfakkan harta di jalan Allah, dengan tidak ada rasa ria, dan tidak, itu kan yang membatalkan sodako, dia memberikan, tapi ada unsur ria, kemudian menyebut-nyebut sodako tersebut, itu kan batal pahalanya. Sodakonya tetap jalan, tapi pahalanya tidak mendapatkan, batil itu namanya. Maka ketika orang itu betul-betul memperhatikan syarat dan ketentuan itu berlaku, maka itu yang dikatakan mana kosot sodakotun min malin, tidak akan berkurang sesuatu yang dijadikan sodakoh dari hartanya. Secara kasat mata memang itu berkurang pada saat itu, pada pas kita mengeluarkan. Tapi pas pada mengeluarkan juga di situ udah tertulis di sisi Allah menjadi 1/700. Bahkan Allah melipat gandakan lagi, itu berada di surat Al-Baqarah. Kemudian besok lusa ataupun tidak lama kemudian Allah pun menggantikan dari harta tersebut. Dengan cara apa? Boleh jadi jumlah harta tersebut makin bertambah ataupun barokahnya yang akan bertambah. Insya Allah kalau sudah paham, kita memaknai ini, tidak akan menjadi orang yang pelit, insya Allah. Dan yang kedua tadi sudah dokter terangkan, ketika kita sering memaafkan, justru disitulah kita akan diberikan oleh Allah ketinggian di dalam derajat. Dan begitu pula ketika masalah tawadu makin kita perhatikan untuk diri kita, maka Allah di situ akan meningkatkan derajat kita di hadapan orang-orang lain. Betul seperti itu. Monggo. Udah jelas, Dok? Ya. Iya, siap. Ya. Orang biasanya itu kan harga diri, gitu kan. Padahal di sini kalau kita merendahkan diri, tawaduk, maka ketinggian derajat kita itu bukan hanya nanti, tapi di dunia ini ya. Ya, betul. Gitu ya. Dunia ya akhirat. Baik. Mohon maaf, secara tidak langsung kan pujian dari seseorang juga gini, kok dia itu dicaci maki, padahal tapi dia itu kok tidak melawan ya, kok baik banget gitu. Bahkan kalau kita yang disakiti seperti itu, kita tidak akan bisa diem, paling kita ya ini bla 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 lagi. Ya, suka ada yang menilai itu, oh alangkah sabarnya dia, tuh kan yang menilai orang lain. Secara tidak langsung itu kan diberikan oleh Allah kepada si orang itu untuk ada pujian-pujian kepada kita. Tapi kita kan dengan adanya pujian itu pun kita tidak, oh saya siapa dulu kalau bukan saya dong, nggak begitu juga kan, karena kita punya tawadu itu. Jadi tetap orang yang mengikuti kriteria yang ada di hadis ini, yang perkara ini, insya Allah kita akan dapatkan kalau kita bisa melaksanakannya. Dan insya Allah mudah-mudahan perlu proses juga. Oke, lanjut ya, Sada 1577. Mbak Susi, monggo. 1577 ya. Oke. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, sambung silaturahim, berikan makan, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang terlelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mensahihkannya. Ini
maksudnya memberi makan itu jadi apa ini? Keutamaan orang Islam atau Muslim itu adalah menyambung tali silaturahim ya. Kemudian memberi makan, sholat di waktu malam ya. Ini adalah akan masuk surga sejahtera. Ini yang dimaksud memberi makan itu bagaimana Ustazah? Maksud dengan memberi makan itu artinya dia memperhatikan orang yang kekurangan. Yang pertama di dalam bab itu sendiri, kepada siapa saya Rasulullah harus memberikan sodako, menginfakkan. Pertama kan untuk diri sendiri, kedua untuk istrimu, ketiga anakmu dulu yang kedua anakmu, yang ketiga adalah istrimu dan saudaramu, bujangmu itu kan asisten rumah tangga. Nah setelah itu kepada siapa yang kamu lebih tahu, gitu kan? Itu yang pertama. Di hadis yang lain, perhatikan saudara-saudara kita yang senasab. Maka setelah itu kamu masih punya, maka bagikan kepada yang kamu lihat pantas dia untuk menerimanya. Dan termasuk memberi di sini pun untuk membagi-bagikan kepada ya seperti traktiran. Itu kan itu dia dermawan juga. Ya iya, itu termasuk insya Allah. Termasuk ke dalam hal ini itu satu. Kemudian yang tadi kan menyebarkan salam kepada yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal di hadis lain. Di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa malam ta'rif. Ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, seorang muslim yang apakah yang dikatakan baik? Maka oleh Rasulullah dijawab, tut'imut ta'am, kamu memberikan makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa malam ta'rif. Kamu memberikan salam kepada yang kamu kenal dan kepada yang tidak kamu kenal. Ada uraian lagi yang panjang di dalam Sahih Muslim. Kemudian lakukanlah sholat pada waktu malam, artinya sholat tahajud atau qiyamul lail ketika orang-orang lagi lelap, lagi nyenyak. Maka kita melaksanakan 3 unsur ini, tadkhulul jannata bisalamin. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya masuk surga dengan selamat di sini tidak ada hisaban, tidak ada siksaan. Langsung lolos. Mudah-mudahan kita orangnya ya, Dok. Bunda-bunda semuanya. Ya. Bagian dari ini. Itu. Nah, ini menyambung tali silaturahim ini, Ustazah. Apa ya? Kalau perempuan sepertinya sulit ya. Kenapa dikatakan sulit? Kalau kita silaturahim itu hubungannya dengan bepergian gitu ya. Mungkin yang jauh ya, enggak pernah kumpul, kita datangi, terus sekarang ada HP ya. Sekarang ya itu pun termasuk alat komunikasi untuk menyambungkan silaturahim. Umpamanya kan biasanya gini, kayak ini orang yang tidak tawadu tadi, seorang kakak yang tidak dikunjungi oleh adenya, akhirnya karena boleh jadi si adenya itu sibuk, ya si kakak ini nggak mau datang walaupun dia senggang, walaupun ada waktu. Masa dia sebagai adik kok nggak pernah datang ke rumahku, tapi aku harus mengunjungi. Nah itu yang tidak tawadu itu namanya. Seharusnya kalau umpamanya mau melaksanakan hadis ini, wasilul arham, hendaklah kamu menghubungkan silaturahim. Oh barangkali kita husnudon, oh barangkali adik saya ini tidak bisa ke sini karena kesibukan ataupun apa gitu. Maka ketika kita ke sana, bahwa ternyata dia masalah ekonominya juga kurang, yang mau datang ke rumah saya bagaimana? Seperti itu. Malah di situ ada lahan amal juga untuk kita ketika kita punya kelonggaran di dalam masalah rezeki. Ya alhamdulillah kita bisa berbagi dengan beliau dan kita pun bisa silaturahim dengan saudara kita yang adik tadi. Insya Allah itu seperti itu penekannya. Nah, kalau silaturahim di sini itu untuk hal yang berkaitan dengan nasab juga. Kalau kepada orang lain pun, kepada saudara kita yang seiman, dia lama nggak pernah ketemu, kita pun mendatangi. Insya Allah itu pun termasuk itu semua. Yang tadinya jauh perasaan menjadi dekat dan dekat, insya Allah.
Jadi tidak harus hubungan saudara ya Ustazah. Bisa teman, bisa kolega gitu ya Ustazah. Ya, cuman yang penekanannya itu ke dalam masalah saudara, yang saudara itu dia jarang-jarang datang kepada kita dan ada unsur seolah-olah dia itu ada ini keluarga yang tidak apa, yang tidak harmonis gitu. Ada permasalahan sedikit umpamanya. Nah, akhirnya ya memang dia sudah saling memaafkan. Tapi setelah saling memaafkan malah jauh gitu, menjauh dan menjauh gitu. Coba kalau kita sudah menerapkan hadis ini, dia kan sudah saya maafkan dan saya pun sudah memaafkan. Kok kenapa diam-diaman gak mau saling kunjung mengunjungi gitu. Itu ke situ akhirnya. Insya Allah dengan adanya hadis ini mungkin kita ini akan tambah luluh, tambah tawadhu. Dia bagaimana? Baik. Sudah. 1578. Oke. Monggo Wiwin. Masih monitor? Mbak Uria? Mbak Uria? Dari Tamin Adari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat 3 kali. Para sahabat kemudian bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Dia menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Agama itu nasihat. Agama itu yang menuntun. Begitu ya, Ustaz. Paham satu-satunya? Poin-poinnya? Agama ya. Jadi agama itu yang menuntun ya, Ustaz. Iya. Agama itu dinul Islam. Yang dimaksud agama di sini adalah dinul Islam. Dinul Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, inti-intinya di situ ya Rasulullah di sini ada kalimat ya liman bagi siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab lillahi bagi Allah. Jadi nasihat bagi Allah itu maksudnya apa? Maksudnya kita mengimani kepada Allah, jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Kita harus mengenal diri kita ini siapa dan Allah itu siapa. Maka ketika sudah mengenal, saya terangkan sedikit, kita ini sebagai hamba-Nya Allah. Berarti ketika kita sudah tahu posisi kita sebagai hamba Allah, berarti kita harus ada pengabdian kepada yang menciptakan kita, kepada Allah. Nah, ketika kita mengabdi kepada Allah, jangan ada sedikit pun unsur kesirikan kepada Allah. Nah, kita harus betul-betul di dalam akidah kita itu betul-betul akidah tauhid. Maka itulah yang dikatakan agama nasihat untuk Allah itu. Nah, kita akan tahu dari mana bahwa itu perbuatan syirik kalau kita tidak tahu ilmunya. Tetap kembalinya ke tolab ilmi. Nah, jadi unsur-unsur syirik itu apa sih gitu kan? Nah, kemudian kalau umpamanya saya berbuat ini, itu ada unsur syiriknya enggak? Nah, itu merupakan ajaran yang diberikan oleh Allah lewat kitabnya. Nah, itu pertama kepada Allah seperti itu. Yang kedua, kitabihi dan untuk kitabnya. Kitabnya itu ya tadi, bahwa kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab dari Allah. Maka ketika kita mengimani dan ini dijadikan nasihat oleh kita, pertama kita harus membaca itu kitab Al-Quran dengan sesuai ya tahsinnya, ya tajwidnya harus betul-betul. Kita mengadakan waktu yang khusus betul-betul karena kita ini merupakan keimanan bagi kita. Nah, setelah kita paham cara bacaannya yang baik, maka kita artikan pasti kandungan daripada ayat ini. Nah, kembali lagi kita tadabbur Al-Quran. Maka ketika kita sudah tahu, sudah paham dari ayat demi ayat, surat demi surat sampai keseluruhannya, nah
kemudian kita melaksanakannya, itu yang dikatakan nasihat untuk kita. Jadi bagaimana kita merawat Al-Quran ini bagaimana? Nah itu. Kemudian wali rasulihi, dan kepada utusannya, bagaimana cara kita merespon kepada utusan, yang utusan itu sudah diangkat oleh Allah sebagai utusan. Yang utusan ini mempraktekkan isinya kitab tadi. Nah, bagaimana cara kita gitu. Nah, begitu kita sudah tahu bahwa agama itu nasihat untuk Rasulnya, berarti suri tauladan yang dikeluarkan oleh Rasulullah supaya kita mengikutinya di dalam segala hal, baik di dalam masalah itu berkaitan dengan sabarnya, dengan masalah ekonominya, dengan masalah pergaulannya dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah. Kemudian nasihat untuk para pemimpin. Seperti gini, kalau umpamanya itu ormas Muhammadiyah, berarti umarohnya pemimpin Muhammadiyah. Atau umpamanya orang Nahdiyin, umarohnya siapa? Ya Nahdiyin gitu. Dan makanya di sini kalimatnya tidak disebutkan ormas, tapi disebutkannya wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka untuk kaum muslimin secara umum, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, bukan masalah ormas. Ya, yang dikatakan secara umum itu apa? Para pemimpin yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Jadi merujuk gitu, si pimpinan itu di dalam memberikan keputusan, di dalam menjalankan suatu amalan yang itu disebarkan kepada pengikutnya, merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Monggo, paham, Bunda? Bahasanya itu ya, itu hati-hati bertanya. Ngapain agama itu nasihat? Untuk siapa? Untuk Allah. Lu ngapain Allah dikasih nasihat? Iya. Makanya kalau tidak memahami maknanya ya, kok kenapa seperti itu? Apakah Allah perlu nasihat? Betul, dokter. Iya. Siap, Zata. Lanjut, nggih. 1580. Sinta, monitor. Mbak Ana? Ana? Berapa? 1580 ya? Dari Abu Hurairah, benar ya? Iya. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa cukup memberi mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Buat Abu Ya'la. Jadi orang akan merasa senang, merasa bahagia, dikasih senyuman pada yang berseri daripada dikasih sesuatu dengan muka cemberut, mungkin kali ya usia dengan nggak ikhlas kayak gitu ya usia. Saya luruskan sedikit, Dok. Sesungguhnya kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa mencukupi memberikan kepada semua orang dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak. Artinya ketika kita punya harta yang kita miliki ini kita bagi-bagi pada semua. Mungkin habis harta kita ketimbang orang yang menerima. Jadi kita tidak akan mampu kalau kita berbuat baik dengan harta kita. Tapi ketika kita senyum, berbuat akhlak baik pada siapapun, satu dunia
seandainya kita pas bertemu senyum siapa aja, berarti itu kamu akan mampu, gitu maknanya. Jadi paham ya dok? Ya, insya Allah dengan hal yang ringan tapi sudah bisa memberikan ke semua orang gitu ya, nggak habis-habis gitu kayaknya ya usia. Nah, ya itu mananya, itu ya termasuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nah, ya. Tapi kan dalam arti gitu, apa namanya? Bukan dalam arti ironisnya, bukan arti gini. Tuh udah termasuk akhlak yang baik, senyum aja, akhirnya pelit nggak? Jadi pelit ya, cuma senyum tok gitu, sudah dapat akhlak yang mulia, berarti nggak usah kasih sodako gitu ya usia. Jadi pelit. Nggak boleh gitu ya. Sodako akhirnya terus senyum kepada semua gitu. Hadisnya sudah ketemu. Begitu giliran sama sekali gitu. Bukan gitu. Iya. Ya. Lanjut ya, 1581. Sebelum mohon maaf, hadis itu apa dok? Sebelum yang dibaca tadi dokter Ana. Ini yang paling banyak memasukkan ke surga. Itu belum ya? Belum dibaca oh, ya? belum ya? Gitu. Oh iya, Ting. Oke, 1579 Mbak Uria ya? Iya, 1579 belum. Iya. Mbak Uria, monggo silakan dibaca. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Monggo, Bun, bagaimana? Paling banyak memasukkan berarti takwa kepada Allah dan akhlak ini yang bisa membawa seseorang itu mendapatkan ke surga. Ya. Kunci surga. Akhlak yang baik dan ketakwaan. Takwaan kepada Allah. Nah, itulah kunci untuk masuk surga. Mudah enggak ya? Insya Allah mudah ya. Insya Allah. Jadi ketika takwa itu, ya itu kan sesederhana itu. Takwa. Takwa adalah orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, kita akan bisa paham dari mana kalau kita tidak paham mana larangan Allah, mana keseluruhan larangan Allah, dan mana keseluruhan perintah Allah. Kalau kita tidak merujuk ke dalam Al-Quran, tetap tolak ilmi. Jadi demi satu ayat kita insya Allah, oh ini yang dilarang, oh ini yang diperintah. Nah dari situ insya Allah kita punya modal untuk menempuh surga dengan selamat. Ini kan yang kita laksanakan malam ini. Mudah-mudahan ya, mendapat ketakwaan dan keimanan. Akhlak-akhlak yang baik sudah dijelaskan tadi. Ya, keseluruhan. Bagaimana? 1581 ya, saudara. Mbak Putri, monitor? Monitor, dokter. Siap. Dari Abu Hurairah, dia bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang ya Ustazah nih saya sering sekali dengar, pernah beberapa kali membaca buku dan pada saat itu kira-kira mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu lah saya membaca buku dan ada yang menyebut seperti ini begitu. Saat itu saya berpikir kok jarang sekali ya kalau saya mendengarkan ceramah-ceramah kalimat ini disampaikan. Jadi ya habis itu merenung gitu. Jadi maksudnya ini pemahaman saya ya Ustazah ya. Jadi sebenarnya
ketika kita, ya ini aja lah contohnya di sini ada dokter Bibit, ada dokter Dia gitu kan, kita kan berinteraksi. Nah sebenarnya hal apa saudara-saudara saya jadi cermin. Kalau misalnya saya melihat teman-teman berbuat baik begitu kan, itu juga jadi cermin ke saya. Saya udah baik belum ya? Itu pemahaman saya. Atau mungkin sebaliknya, saya ketemu ketemu orang yang tidak baik misalnya aja ya, misalnya dia pembunuh atau apa gitu kan, pasti kan di dalam diri saya ada ada persepsi begitu ya, dia jahat sih ngebunuh gitu ya, aku jangan ngebunuh orang gitu. Jadi ya sebetulnya ya memang semua mukmin itu cermin buat kita begitu Ustazah, betul nggak? Saya tambahkan sedikit. Ya, gimana? Karena di dalam syariat itu, di dalam ajaran Islam itu enggak berhenti di titik itu gitu. Tapi kan amar ma'ruf nahi munkarnya. Oke. Jadi ketika kita melihat aib pada orang tersebut, maka sampaikan nasihat kita. Kamu jangan seperti itu dilarang loh oleh Allah gitu. Terus dan lain-lain sebagainya. Itu bahaya loh. Ya bahaya untuk diri kamu sendiri, bahaya untuk orang lain, itu termasuk kezoliman. Satu, kamu menzolimi diri sendiri, dan kedua itu menzolimi orang lain. Dan itulah yang akan mencelakakan kamu. Coba kamu berbuat baiklah, minta maaf pada dia. Nah, dengan adanya seperti itu ya, dengan ilmu yang kita sudah pahami sampaikan kepada saudari. Jadi tidak titik mengatakan itu, tapi ada unsur amar ma'ruf nahi munkarnya. Betul dok, seperti itu. Baik. Makasih. Kalau yang ketemu dengan orang baiknya gimana, Ustazah? Kalau tadi kan ketemu orang yang kurang baik, terus kita kan memberi nasihat sih, sama-sama mengingatkan. Tapi kalau ketemu orang baik yang maksudnya patut kita tiru gitu ya, karena kita bercermin kok saya belum bisa sesabar dia gitu. Kan bisa juga begitu ya Ustazah ya. Nah itu kemudian kita gimana Ustazah? Umpamanya kita melihat kita loh, dokter Dia kok dermawan banget ya, dokter dermawan banget. Setiap ada saya sering saya ditraktir. Karena ini sebelum traktir dia ya, itu kan cermin juga kan di situ. Suatu saat dia akan mengundang beliau-beliau ini untuk datang ke tempat saya, atau sengaja saya mengadakan sesuatu untuk diundangan, saya yang traktir bagian. Tapi itu nanti begitu hari H-nya langsung gitu kan, supaya tidak ada unsur kesombongan, unsur apa gitu. Itu cermin kebaikan. Baik. Makasih. Monggo, bagaimana dok? 1582 kita ada? Wiwin? Mbak Susi? Wiwin ya, oke. 1582. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersahabat terhadap gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Hadis tersebut ada di dalam riwayat At-Tirmizi, namun dia tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Jadi sebenarnya orang yang banyak bergaul itu lebih baik asal dia bisa bersabar kalau ada teman-teman yang bergaul dengannya itu misalnya mengesalkan atau jengkel gitu, daripada dia malah menyendiri gitu, nggak mau bergaul dengan mereka. Jadi maksudnya Ustazah kalau misalnya bergaul tapi kadang-kadang nggak sabar, itu lebih baik juga ya daripada nggak mau bergaul sama sekali. Lebih baik diem. Di sini bergaul tapi diem gitu ya. Iya. Bergaul dan apa sabar. Seandainya kita ada ketersinggungan gitu kan dari lawan kita, pas waktu itu kita bergaul dengan dia, loh omongannya nyelkit ya di hati gitu, nyakitin itu, masya Allah, kita nggak usah itu. Nah tapi
yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu disampaikan juga. Kalau umpamanya kita melihat bukan kita yang disakiti, seperti ada si A itu kan di depan kita bergaul lagi kumpul-kumpul. Si A ini omongannya agak terbuka, akhirnya orang itu yang sensitif itu kan langsung tersinggung. Nah, terus kita yang ngomong, jangan gitu, dia itu orangnya gini-gini gitu, ngasih nasihat. Jadi itu tetap disampaikan amar ma'rufnya itu untuk memberikan kebaikan. Nah, tetap itu disampaikan, insya Allah. Daripada kita mengasingkan diri, tidak gaul, tidak gitu, sabar. Ya tidak gaul, mau sabar bagaimana, tidak sabar bagaimana, wong tidak ketemu. Tapi makan hati. Kalau kita yang disakiti gimana? Ya tetap bergaul ya. Bukan, ya sabar tadi kan. Nah, kita iya sabar. Itu. Di sini kalimatnya wayasbiru ala azahum khairun itu kan. Kamu sabar atas kezaliman ketika mereka menyakiti hati kita, kita sabar gitu. Subhanallah, ternyata orang ini ya nyakitin. Ya boleh jadi gitu. Setelah itu kita kan milah-milah, bisa jadi seperti itu. Atau kita ya itu ya begitulah adanya. Tapi kalau sifat sosial kita tidak tersalurkan juga kan kita nggak enak. Cepat bos ininya. Nah, itu makanya di sini Islam itu betul-betul karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu tentang Tuhan kita. Maka ketika kita bergaul pun kan nggak selamanya mulus gitu. Jadi mungkin ketika kita ada sakit hati dengan pihak ini, ya udah masih banyak kawan kok gitu kan, kita cari yang lain. Tapi lama-lama itu juga gabung, yang nyakiti kepada kita gabung lagi. Ya udah, kita tetap aja, tapi kan kita udah tahu sifatnya dia gitu. Ya itu. Ustazah, saya pernah baca hadis itu, sepintas sih bacanya. Ada seorang sahabat itu ngelihat di daerah yang, ya maksudnya daerah yang indah sekali, tapi rada terpencil gitu. Pemahaman saya ya, itu agak terpencil gitu. Terus dia tuh pingin tinggal di situ, terus tapi Rasulullah melarang, jangan, kamu maksudnya karena itu tempatnya meskipun indah, karena terpencil sehingga dia tidak bergaul gitu. Bergaul tuh lebih baik gitu. Rasanya kayak gitu ya. Ini ada hubungannya juga sama ini ya, maksudnya ya gitu ya. Iya, ini tafsiran dari ini juga, maksudnya korelasinya kuat dengan yang ini. Ya. Ya indah, bagus gitu. Tapi di situ istilahnya kurang bermasyarakat gitu kan? Iya, kurang bermasyarakat ya. Maka itu kamu di sini nggak usah pindah. Tapi seumpamanya yang tadinya terpencil, kemudian banyak orang yang pindah ke situ, jadi larinya nanti ke bermasyarakat. Ya alhamdulillah. Kalau kita bisa ngajak kepada orang gitu kan, ayo pindah ke sini, ayo ke sini, akhirnya ya jadi satu desa, satu RT, satu RW. Ya gitu dah. Tapi kalau misalnya kayak cerita silat zaman dulu itu bertapa untuk mencari ilmu gitu, itu kan sementara aja kayak gitu tuh nggak apa-apa kan ya? Misalnya karena dia sedang menuntut ilmu, kalau di zaman sekarang tuh artinya kan dia sedang menuntut ilmu, bukannya dia jadi orang gaul begitu, itu beda lagi ya, bukan ini ya maksudnya ya. Mohon maaf, mencari ilmu apa maksudnya di situ gitu? Ya misalnya mondok aja, jadi biasanya misalnya gitu mungkin gitu. Ya nggak gitu. Soalnya saya tertarik dengan kalimat mondok tadi. Kalau kan soalnya masalahnya ada ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga dia mengasingkan diri, lagian kan tengah malam gitu kan, melakukan sama sekali tidak boleh dan itu haram hukumnya. Nggak boleh. Persekutukan Allah itu. Termasuk mempersekutukan Allah dalam rububiyah, ingin kuat, ingin dihormati orang, ingin ini dan lain-lain sebagainya, ingin awet muda, itu dia tidak beriman kepada Allah. Ya itu. Kadang-kadang kan untuk guyonannya aja itu kan kok lama nggak kelihatan gitu loh.
ya sik opo gitu. Maksudnya tidak bergaul sama teman yang misalnya teman SMA biasanya ngobrol, tapi karena ini terus kuliah lagi atau bagaimana sehingga nggak sempat ngobrol sama itu kan nggak masalah kan. Tapi kan ngobrol sama yang lain ya gitu kan. Ya, interaksinya terhalang, akan tetapi boleh jadi kalau sekarang ini kan bisa HP-an ya. Sekarang. Iya. Ya, insya Allah. Sampun nggih, matur nuwun sekali. Enggak kerasa jodol 107. Yang kita kaji malam hari ini, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita amalkan. Mudah-mudahan lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena bagi kita untuk bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Salam sehat. Terima kasih banyak Ustazah. Oke, semuanya. Assalamualaikum.